Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas dongengan tipu-tipu dari para habaib. Dongengan apa lagi kaum muslimin kalau bukan dongengan wali dengan segala karomahnya yang sakti-sakti. Tentu kebanyakan mereka mengklaim bahwa wali-wali itu adalah dari kalangan Habib Ba'alawi. Dan kita kasihan sama jamaahnya para habaib yang suka mendongeng itu kaum muslimin. Mereka duduk manis, mendengarkan dongengan para habaib. Entah gimana dulu mereka itu belajar agama gimana. Kok bisa sampai seperti itu hulunya dengan para habaib. Sehingga seolah-olah apapun yang berkaitan dengan habaib, ya mereka heeh saja. Apapun yang dikatakan oleh habaib, heeh saja. Bahkan kemarin sudah kita tampilkan, kita sudah membuat video dari Pak Novel Al-Idrus. Bahkan di dalam video tersebut ada Pak Kiai yang duduk di sebelahnya Pak Novel Al-Idrus, manggut-manggut saja mendengarkan dongengan dari Pak Novel. Ya, yang katanya ada wali Majedub yang bisa mencabut dan mengembalikan ruh seseorang yang tidak percaya kalau dirinya ini adalah wali. Mencabut dan mengembalikan ruh hanya untuk menunjukkan karomahnya, untuk menunjukkan kewaliannya. Kan membagongkan sekali kaum muslimin. Ya, Pak Kiai, kok dengan dongengan percaya? La ilaha illallah. Kali ini ada dongengan lagi kaum muslimin. Dan dongengan ini juga tidak kalah sakti dengan dongengan-dongengan yang lain, ya. Dan lagi-lagi kesaktian ini ya datang dari orang-orang yang disebut habaib. Tentu ya lagi-lagi Ba'alawi, ya. Kita simak videonya. Abdullah ini wali kutub. Wali konon beliau itu mendapatkan kewaliannya itu, gudbiyahnya itu dari semenjak remaja. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad semenjak remaja sudah menjadi wali kutub. Diriwayatkan beliau itu memegang gudbiyah itu selama 60 tahun. 60 tahun. Luar biasa. Dan murid beliau yang paling istimewa, murid beliau diantaranya adalah ya seorang wali juga kutub, dan itu mendapatkan ya gudbiyahnya dari sang guru, yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sahib Risalatul Jami'ah. Dikisahkan ini sang murid Habib Ahmad bin Zain, dalam hati beliau bertanya-tanya bagaimana sang guru ini bisa mengarang kitab begitu banyak, begitu indah, begitu dahsyat, sedangkan gurunya tidak bisa melihat. Habib Abdullah itu punya maktabah, punya ruangan khusus perpustakaan, dilarang murid-muridnya masuk ke dalamnya. Satu hari Habib Ahmad bin Zain lewat itu perpustakaannya, lewat itu maktabahnya. Ternyata pintunya kebuka sedikit. Ini murid biar buka nggak mau masuk, nggak berani masuk. Kenapa? Tahu gurunya ada di dalam. Dia bisa lihat, penasaran. Dia lihat gurunya sedang duduk bersila seperti lagi zikir. Kemudian ia lihat itu kitab-kitab berterbangan. Berterbangan. Itu pena, itu menulis sendiri. Nggak kuat ini sang murid melihat demikian, pingsan. Nggak taunya gurunya udah bangun nih. Loh, begitu bangun, Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah kasih isyarat, jangan apa yang kau lihat
jangan pernah engkau ceritakan kepada orang lain selagi aku masih hidup. Selagi aku masih hidup. Ini murid yang baik itu selalu jaga rahasia guru, jaga rahasia guru, apalagi diamanatin. Kenapa? Murid tahu ini gurunya orang hebat. Gurunya orang hebat. Iya, gurunya orang hebat. Hebat dalam mendongeng, hebat dalam mengarang cerita, hebat dalam mendoktrin. Tapi dalam mendoktrin juga nggak begitu hebat. Buktinya yang terkena doktrin itu hanya orang-orang yang jahil saja. Kalau orang-orang yang cerdas, yang mana bisa terdoktrin hanya dengan dongengan-dongengan yang murahan seperti ini. Kalau orang-orang yang disebut Wahabi, yang nggak akan kena dengan dongengan yang seperti ini, nggak akan kena. Coba tunjukkan kalau ada satu saja orang yang disebut ustadz, apalagi ulama, yang disebut-sebut sebagai kelompok Wahabi, yang membodohi umat dengan dongengan yang seperti ini. Nggak ada kaum muslimin. Coba tunjukkan. Atau tunjukkan jamaahnya yang gulu kepada gurunya. Ada nggak? Nggak ada. Yang sampai rebutan bekas minum, bekas siwak, bekas peci, disebut-sebut barokah. Nggak ada. Yang cium-cium tangan, sampai cium tangan dibolak-balik, apalagi sampai cium kaki gurunya. Nggak ada. Tapi kalau ya banyak lah. Ya. Orang gila aja dicium-cium tangannya, dianggap barokah. Itu kan sungguh aneh tapi nyata. Kemudian kalau kita cerdas kaum muslimin, kita kritis. Mendengar dongengan dari Habib tadi, tentu di hati kita ini tumbuh pertanyaan. Kalau Habib itu kitabnya banyak, kemana kitabnya sekarang? Kalau memang kitabnya itu isinya ilmu yang bermanfaat. Dan kalau memang kitabnya itu isinya ilmu yang bermanfaat, siapa yang memanfaatkannya sekarang? Ya, yang bermanfaat itu misalnya ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu alat. Mana kitabnya? Kalau kitab dongeng untuk apa kaum muslimin? Para dalang itu pinter mendongeng. Banyak kalau pendongeng. Kalau cuma dongeng nggak harus wali. Anak SD saja pinter ngarang cerita. Ya. Dongeng itu kan cuma cerita karangan, nggak nyata. Ya, Candi Prambanan dibuat dalam satu malam. Manusia asalnya dari monyet, yang jerapah awalnya lehernya pendek. Itu dongeng, dan musibahnya banyak yang percaya. Musibah itu. Jadi yang percaya sama dongeng Habib ini lebih parah lagi. Lebih parah. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Malik, yang nggak pernah digadang-gadang bahwasannya beliau itu waliullah. Coba, mana ada ceramah para habaib yang mengatakan Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i itu waliullah. Punya segudang kesaktian, nggak ada. Nggak pernah mereka menggadang-gadang para ulama itu sebagai wali yang punya berbagai kesaktian. Nggak ada. Tapi kitab beliau itu bermanfaat sampai sekarang. Bahkan sampai nanti risalah Islam ini musnah. Dan bagi kami mereka itu yang waliullah, yang benar-benar waliullah. Wali yang sesungguhnya. Kalau wali yang diceritakan oleh para habaib itu omong kosong, gedabrus. Ya, orang yang cerdas, orang yang waras akan lebih percaya apabila Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik itu disebut sebagai waliullah daripada wali-wali dari dongengan para habaib. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.